Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Safari Hasan selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Logistik Medik dan Non-Medik Rumah Sakit. Perkenalkan, saya Imelda Hasna Aprilia dan beberapa rekan saya yang akan menjelaskan atau mempresentasikan materi distribusi logistik ke unit pelayanan rumah sakit. Sebelum kita masuk ke sistem distribusi, saya jelaskan dulu apa itu distribusi logistik rumah sakit. Distribusi logistik rumah sakit adalah kegiatan menyalurkan barang medis dan non-medis dari gudang ke pusat ke unit-unit pelayanan seperti IGD, ICU, rawat inap, poli, dan OK. Tujuan utamanya ada 3. Yang pertama yaitu tepat sasaran dalam hal jenis, jumlah, mutu, tempat, waktu, dan biaya. Yang kedua yaitu menjaga kesinambungan pelayan pasien. Dan yang terakhir, menciptakan efisiensi stok di unit. Mengapa ini sangat penting? Karena distribusi yang buruk bisa menyebabkan keterlambatan terapi, pemborosan biaya, bahkan kematian pasien. Ilustrasinya seperti layanan antar makanan online, restoran adalah gudang, kurir adalah tim distribusi, dan rumah Anda adalah unit pelayanan. Jika makanan sampai terlambat atau dingin, pelanggan kecewa. Di rumah sakit, kekecewaan ini bisa sangat fatal. Saya serahkan sekarang untuk melanjutkan ke sistem distribusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 sistem distribusi. Yang pertama adalah sentralisasi. Dalam sistem ini, semua barang disimpan di satu gudang pusat dan distribusi ke unit dilakukan oleh tim logistik khusus. Analoginya seperti gudang pusat e-commerce yang mengirim barang ke seluruh Indonesia dari satu lokasi. Kelebihan sistem ini adalah kontrol stok sangat ketat dan akurat, mengurangi duplikasi stok, negosiasi harga lebih baik, dan standarisasi prosedur lebih konsisten. Namun kekurangannya, waktu respon lebih lama karena harus melalui pusat. Jika gudang pusat bermasalah, maka semua unit ikut terganggu. Biaya transportasi internal bisa tinggi, dan unit pelayanan kurang fleksibel. Contoh penerapannya adalah obat kemoterapi, narkotika, dan reagen laboratorium. Berikutnya adalah desentralisasi. Di sini, setiap unit pelayanan memiliki gudang mini sendiri dan bertanggung jawab mengolah stoknya. Analoginya seperti minimarket di setiap kelurahan. Kelebihannya, respon cepat untuk kebutuhan mendesak. Unit lebih memahami kebutuhan spesifiknya dan beban tim logistik pusat berkurang. Tapi kekurangannya, risiko kelebihan atau kekurangan stok di tiap unit. Kontrol pusat sulit dilakukan. Potensi pemborosan karena stok mengendap di banyak tempat, dan standarisasi prosedur sulit dijaga. Contohnya APD harian di IGD seperti masker dan sarung tangan, obat rutin di rawat inap seperti paracetamol, serta bahan habis pakai laboratorium. Yang selanjutnya adalah hibrid. Sistem ini menggabungkan sentralisasi dan desentralisasi. Prinsipnya sederhana. Barang kritis dan mahal dikelola pusat dengan kontrol ketat, sementara barang rutin dan murah dikelola unit agar mudah diakses. Contoh penerapannya, RSUP Dr. Sachito menggunakan top-up sistem terpusat untuk obat, tetapi memberikan world stock terbatas untuk alat kesehatan sekali pakai. Jika kita bandingkan ketiga sistem, sentralisasi memiliki kontrol sangat ketat dengan kecepatan sedang dan biaya efisien. Desentralisasi memiliki kontrol longgar dengan kecepatan cepat tetapi biaya lebih tinggi. Hibrid berada di posisi seimbang dengan kontrol terukur, kecepatan cukup cepat, dan biaya optimal. Selanjutnya, jadwal distribusi logistik. Jadwal dibedakan menjadi 3 jenis. Distribusi harian dari pukul 8 sampai 10 pagi untuk unit kritis seperti IGD, ICU, dan OK. Distribusi mingguan 1-3 kali per minggu untuk poli dan barang non-medis. Distribusi one demand untuk kebutuhan mendadak di luar jadwal. Berikut merupakan contoh jadwal. Senin jam 7:30 untuk IGD, ICU, OK dengan obat emergensi dan infus. Selasa jam 9 pagi untuk rawat inap dengan obat kronis. Rabu jam 10 untuk poli spesialis dengan obat resep. Kamis 7:30 untuk rawat inap dan ICU dengan skema top up semua kebutuhan. Jumat jam 1 siang untuk semua unit dengan ATK, linen, dan cleaning. Sabtu khusus darurat melalui call center. Selanjutnya, prosedur pengambilan logistik. Prosedur pengambilan logistik ada 2 sistem. Full system, unit yang aktif mengambil.
Prosedurnya, unit menghitung stok tersisa, mengisi formulir permintaan atau entry SIM-RS. Verifikasi atasan untuk barang tertentu. Petugas gudang menyiapkan barang dengan prinsip FIFO, unit mengambil barang dan menandatangani tanda terima. Lalu update stok. Pas sistem, sebaliknya, gudang yang aktif mengantar. Gudang memantau stok minimal unit via sistem, menyusun jadwal rute pengiriman, menyiapkan barang sesuai buffer stok standar, mengirim ke unit dengan delivery order rangkap 2. Unit memeriksa kesesuaian dan menandatangani DO, lalu DO dikembalikan ke gudang sebagai bukti. Di rumah sakit modern. Kedua, dikombinasikan. Pas sistem cocok untuk barang kritis yang tidak boleh kosong seperti infus. Full system cocok untuk barang yang permintaannya bervariasi per unit. Selanjutnya ada pengendalian distribusi. Pengendalian distribusi dengan 5 pilar. Pilar pertama, dokumentasi. Setiap pengiriman wajib ada surat jalan atau DO bernomor seri, arsip minimal 1 tahun, khusus narkotika 5 tahun. Pilar kedua, waktu. Standar emergensi maksimal 2 jam, rutin 4 jam. Target on time delivery minimal 98%. Pilar ketiga, kuantitas dan kualitas. Wajib ada pemeriksaan silang, stok off-name berkala. Barang kadaluarsa dilarang didistribusikan dan terapkan prinsip FIFO. Pilar keempat, biaya. Hitung biaya per pengiriman, optimalkan rute dengan routing optimization untuk menggabungkan beberapa unit. Pilar kelima, teknologi atau SIM-RS. Peringatan otomatis saat stok mencapai reorder point, berkode scanning untuk verifikasi dan pencegahan kesalahan. Selanjutnya, saya akan membahas 2 soal latihan. Soal pertama, sebuah rumah sakit memiliki 5 ruang rawat inap dengan stok obat sendiri atau sistem desentralisasi. Banyak ditemukan obat kadaluarsa. Mahasiswa diminta merancang prosedur distribusi baru. Kami memilih untuk tetap dalam satu sistem, yaitu desentralisasi yang diperketat. Solusinya, yang pertama, terapkan prinsip FAFO secara visual dengan label warna. Kedua, lakukan stok off-name kecil setiap hari Jumat. Ketiga, batasi buffer stok maksimal hanya untuk 3-7 hari berdasarkan data pemakaian. Keempat, inspeksi dadakan dari gudang pusat sebulan sekali. Alasannya, kecepatan desentralisasi tetap terjaga, tetapi prosedur pengendalian mencegah penumpukan stok dan kadaluarsa tanpa harus mengubah sistem menjadi sentralisasi yang lebih lambat. Soal kedua, buat jadwal mingguan untuk IGD, ICU, ruang bersalin, poli anak, poli umum, dan rehab medik yang beroperasi 24 jam. Jadwalnya begini. IGD setiap hari pukul 8 plus layanan on demand 24 jam dengan alasan unit kritis dan kebutuhan tidak terduga. ICU setiap hari pukul 7.30 karena pasien kritis dan butuh obat cepat. Ruang bersalin Senin, Rabu, Jumat pukul 9 karena cukup sering dengan jeda maksimal 2 hari. Poli anak Selasa dan Kamis pukul 10. Poli umum Senin dan Kamis pukul 11. Keduanya karena jadwal tetap dan kebutuhan terprediksi. Rehab medik Rabu dan Sabtu pukul 8 karena unit ini beroperasi 24 jam tetapi kebutuhan lebih terencana. Prinsip utama yang kami gunakan adalah semakin tidak terprediksi kebutuhan suatu unit, semakin tinggi frekuensi distribusi yang diberikan. Kesimpulan dari presentasi kita hari ini, yang pertama, sistem hybrid paling optimal untuk rumah sakit modern karena menggabungkan kontrol ketat dan kecepatan respons. Kedua, jadwal distribusi harus didasarkan pada tingkat kritis unit, bukan pada kemudahan petugas logistik. Ketiga, pull system dan push system dapat dikombinasikan sesuai karakter barang. Keempat, pengendalian distribusi dengan 5 pilar yaitu dokumentasi, waktu, kuantitas, biaya, dan SIM-RS sangat penting untuk mencegah kebocoran dan kesalahan. Kelima, kasus kadaluarsa obat dapat diselesaikan dengan prosedur ketat tanpa harus mengubah sistem desentralisasi. Demikian presentasi yang bisa disampaikan oleh kelompok 5. Kami mengutip pesan dari materi yang disampaikan oleh Bapak Safari Hasan. Logistik yang baik bukan hanya soal menyimpan barang, tetapi memastikan barang yang tepat sampai ke tangan yang membutuhkan pada waktu yang tepat dengan kondisi yang tepat. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.